Pas dicek, ternyata beliau adalah salah satu pemberi korban pada tahun ini di RT 0201. Daging kurban pesulap merah, tertulis nama pesulap merah. Dan tertulis juga emotikon senyum. Wah, ini keajaiban yang luar biasa ya guys ya. Video kali ini gue akan kembali membongkar sebuah kasus yang sedang ramai banget nih di jagat maya, yaitu tentang sebuah fenomena di mana daging kurban bertuliskan nama si pengkurbannya alias sohibul kurban. Dan anehnya di sini si sohibul kurbannya nih, pengkurbannya itu mengkurbankan kambing tapi namanya tertulis di paru-paru sapi. Ini di medsos gue juga banyak banget yang ngirimin inbox, yang ngetek-ngetek untuk pesulap merah membahas kasus tersebut. Karena kasus-kasus atau kejadian-kejadian seperti ini kalau nggak diedukasikan dengan akal yang waras, pikiran yang waras, ini masyarakat Indonesia mirisnya dikit-dikit dianggapnya langsung itu berhah. Bukan berkah ya, berhah ya. Karena dikit-dikit wali. Dikit-dikit karomah. Dikit-dikit buat pengobatan. Itu tuh di Indonesia mirisnya, ketika ada keajaiban sedikit aja, langsung keajaiban tersebut dianggapnya sebagai karomah. Dan nanti banyak tuh warga-warga SDM tiarap yang berbondong-bondong bawa air, minta dicelupin lah airnya, minta ditiup lah, dengan dalih untuk pengobatan gitu. Dan mungkin nanti ada yang berpendapat, bang, tapi dengan cara seperti itu ada keluarga gua beneran sembuh, bla 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 bla. Nih guys, gua jelasin ya, kenapa dari air-air yang sebenarnya bukan obat tersebut bisa sembuh. Itu namanya placebo effect atau placebo effect, efek placebo. Dimana pikiran kita terlalu percaya terhadap hal tersebut itu adalah obat, padahal sebenarnya bukan obat. Nah, akibat pikiran kita percaya itulah, ketika kita minum, pikiran kita jadi menganggap, oh sekarang udah sembuh. Nah, maka dari itu pikiran jadi lebih tenang. Tubuh kamu jadi lebih tenang. Otak kamu jadi nggak stres atau nggak fokus lagi terhadap penyakit-penyakitnya. Dan dengan ketenangan tersebut, sistem imun kamu kembali aktif sempurna dan bisa mengendalikan atau melawan bakteri-bakteri penyakit yang ada di dalam tubuh kamu. Jadi, sembuhnya penyakit akibat apa yang kamu anggap obat sebenarnya bukan obat alias obat palsu, itu namanya placebo effect. Dan itu terjadi karena kepercayaan pikiran kamu sendiri. Bukan karena air-airnya, bukan karena disentuhnya dan semacamnya. Itu karena pikiran kamu sendiri yang mengobati diri kamu sendiri. Maka dari itu hati-hati terhadap pikiran kamu. Pikiran kamu bisa menjaga tubuh kamu tetap sehat, tapi hati-hati juga. Ketika kamu nggak bisa mengendalikan pikiran kamu dan hidup kamu penuh dengan stres, kamu terlalu fokus dengan masalah-masalah hidup kamu, maka pikiran kamu bisa menyakiti diri kamu sendiri juga. Hati-hati. Jadi udah paham ya, sembuhnya seseorang akibat obat palsu, itu udah hal yang umum, bukan hal yang keajaiban luar biasa, bukan. Dan itu udah penelitiannya udah dari dulu, zaman hipnotis belum ditemukan. Zaman pengobatan-pengobatan masih pakai disentuh doang, masih kepercayaan energi. Lalu seiring perkembangan waktu ditemukanlah tentang pikiran manusia, cara kerjanya seperti apa. Dan lalu akhirnya terciptalah tuh mesmerism. Awalnya mesmerism dianggapnya juga sebagai pengobatan yang pakai energi magnet dalam tubuh. Lalu diteliti lagi ternyata ada efek dari pikiran manusia. Ketika harapan sembuh bertemu dengan keyakinan yang diberikan sama si terapis, maka itu bisa membuat pikiran manusia menyembuhkan penyakit di dalam tubuhnya. Tapi untuk penyakit-penyakit yang besar, ini tidak direkomendasikan ya guys, pengobatan menggunakan placebo effect ini. Karena yang terjadi adalah ketika sakitnya parah, kamu minum air doang misalkan yang kamu yakini itu adalah obat, dan kamu nggak merasakan lesunya lagi, kamu nggak merasakan sakitnya lagi, tapi di dalam tubuh kamu sebenarnya itu penyakitnya masih berkembang dan terus memperparah penyakit di dalam tubuh kamu. Nah, ketika pikiran kamu nggak terlalu fokus terhadap penyakit di tubuh kamu, sehingga penyakitnya tidak terasa lagi, ini bahaya. Nanti yang ada misalkan udah stadium 4, pikiran kamu udah nggak bisa ngeblok lagi rasa sakitnya, baru jatuh tiba-tiba, tepar, dan penanganannya udah terlambat. Udah sulit untuk disembuhkan secara medis ataupun secara psikologis. Maka dari itu placebo effect ini
efektifnya untuk membantu pengobatan kamu agar lebih cepat sembuh aja. Tapi tetap harus ada obat yang diminum, tetap pola makannya dijaga dan semacamnya. Contoh placebo effect mudahnya adalah kayak misalkan nih, kamu pergi ke dokter A, di situ ada harum rumah sakitnya tuh kamu nyaman, terus kamu ngelihat muka dokternya juga ini bisa memberi kepercayaan, ngomongnya enak dan semacamnya. Dikasih paracetamol. Nah, di dokter A kamu gampang sembuh, tapi tiba-tiba dokter A tutup, terus kamu harus ke dokter B, ke rumah sakit B. Nah, ketika di dokter B, ini pelayanan yang nggak bagus, terus juga rumah sakitnya tuh nggak dikasih parfum, jadi nggak nyaman kamu di sana. Sama dikasihnya paracetamol juga, tapi kamu nggak sembuh ke dokter B, dan kamu akan bilang, nggak tahu, gue lebih cocok aja ke dokter A. Nah, itu namanya placebo effect tuh. Kamu pikirannya udah terlalu percaya dengan yang si A, sedangkan ke yang si B, kamu nggak terlalu percaya karena kurang nyaman, terus kamu melihat dokternya juga kurang meyakinkan, kurang ramah, dan semacamnya. Padahal obat yang diberikan sama-sama paracetamol, mungkin beda merek doang. Atau malah mereknya sama, tapi kamu lebih efektif berobatnya ke dokter A. Nah, itu efek dari pikiran kamu tuh, efek dari kepercayaan di pikiran kamu. Nah, sekarang balik lagi ke pembahasan daging yang bertuliskan Sohibul Kurban. Ini kalau nggak dibahas nih, nanti khawatirnya orang yang tertulis namanya di situ dianggapnya wali, terus banyak orang-orang yang berbondong-bondong nih datang ke sana, dan nanti air cucian kakinya atau air bekas wudhunya itu diambilin untuk obat. Ini kan membuat bangsa Indonesia jadi terlihat bodoh nih dengan perlakuan-perlakuan seperti itu. Maka dari itu langsung aja, sebelum gue bahas lebih jauh dan menyebutkan kejanggalan-kejanggalan yang gue temukan, kita tonton dulu video yang beredar di masyarakat. Ini di Twitter, captionnya seperti ini nih. Geger, temuan tak biasa terjadi saat proses pemotongan hewan kurban. Terlihat jelas ada tulisan nama di bagian potongan paru-paru sapi. Warga yang menyaksikan langsung sontak heboh dan penasaran. Lokasi di Tangerang Selatan. Waduh. Ini mana gue besar dan lama tinggal di Tangerang Selatan lagi. Dan sejujurnya kejadian seperti ini di Tangerang Selatan tuh jarang banget. Karena seringnya di Depok ya. Ini Depok ngelihat Tangerang Selatan kayak gini mungkin berpikiran, wah, yes, akhirnya ada yang tertular oleh halusinasiku. Tangsel mulai tercemar dengan halusinasi. Allahu Akbar. Salah satu hewan korban sapi yang dikorbankan oleh jamaah kami tertulis atas nama Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti. Pas dicek, ternyata beliau adalah salah satu pemberi korban pada tahun ini di RT 0201. Ini berada di paru-paru hati ekor sapi yang dikorbankan hari ini. Sebagai bentuk penghormatan, kami persilakan Bapak Yusman yang beliau langsung yang menseset daging sapi ini. Pada Yusman, Pak Yusman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu mau pemotongan paru, saya melihat tulisan yang bertulisan tersebut dan saya melaporkan kepada panitia untuk melihat tulisan tersebut. Setelah tulisan tersebut langsung saya ada di sampah. Silakan. Itu atas saksi dari yang Pak Isman yang langsung menyeset daging korban ini. Kemudian waktu saya serahkan kepada Pak Mohar sebagai ketua panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul adanya penemuan tadi yang disebutkan oleh Pak Marwan dan Pak Ustadz bahwa ada tulisan pengorban seekor kambing, tapi ada tulisan yang disebutkan ada di paru sapi. Itu bukan rekayasa, itu kebetulan karena saya nulis tulisan saya dengan tulisan yang ada di paru itu sangat berbeda, dan itu mungkin suatu kejahatan atau keajaiban yang ada terjadi di korban pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikian kaum muslimin rahimahumullah. Ini salah satu sirun min asrarillah, kemujizatan yang Allah berikan kepada kami. Mudah-mudahan atas kejadian ini akan menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa semua tidak ada mungkin kecuali Allah yang memberikan kepada keajaiban ini. Amin. Sebagai tanda rahmat di kampung kami, ternyata insya Allah. Nih, awalnya gue berpikir, wah, jangan-jangan tulisannya tertulis dari lemak-lemaknya nih. Kayak kejadian-kejadian yang sebelumnya terjadi. Kayak ada lafaz Allahnya, itu lemaknya tuh yang berbentuk lafaz Allah. Ini tulisannya terlihat banget tuh, kayak dari spidol ya. Karena di baris atasnya itu udah luntur tuh. Kayaknya digores-gores ya. Ketika ada yang nemuin tulisan itu, kayaknya dicoba dihapus, kehapus, belum kering tuh spidolnya tuh. Makanya yang kebaca cuma bin cah apa gitu tadi, Cah Yudi kalau nggak salah. Di barisan atasnya itu udah luntur tuh. Kayaknya nggak pakai yang permanen.
Atau pakai yang permanen tapi belum kering. Terus juga kejanggalan berikutnya adalah kata-kata dari bapak-bapak yang pakai baju biru atau ketua panitianya. Ini mah kejanggalan doang, gue cuma mempertanyakan kenapa dia berbicara seperti itu gitu. Kan dia cuma diminta untuk bersuara bagaimana itu ditemukannya gitu. Tapi anehnya di situ dia bilang dan menegaskan 2 kali. Pertama dia bilang bahwa itu bukan saya yang menuliskan. Lah Pak, kan gak ada yang nuduh si bapak ini yang menuliskan. Terus yang kedua adalah dia menegaskan lagi bahwa tulisan saya berbeda dengan yang ada di paru-paru itu. Itu bukan merekayasa, itu kebetulan karena saya nulis tulisan saya dengan tulisan yang ada di paru itu sangat berbeda. Iya Pak, nggak usah ditegasin sebegitunya. Ini kan jadi kejanggalan tersendiri untuk orang-orang yang mendengar gitu. Karena nggak ada yang nuduh di situ, nggak ada yang nuduh ke si bapak yang pakai baju biru ini atau ketua panitianya yang menuliskan. Kok anehnya kayak berusaha untuk menjelaskan bukan saya loh yang nulis. Kenapa kayak gitu? Ini kan di pikiran kita jadi berpikir kayak ada di satu ruangan, ada orang yang kentut, dan orang yang kentut ini karena khawatir dituduh kentut, dia langsung bilang, bau kentut nih. Siapa nih yang kentut? Bukan gue ya. Padahal yang lainnya belum nyium. Dia baru kentut nih, yang lainnya belum nyium nih. Siapa nih yang kentut? Bau nggak? Baru kecium, oh iya nih bau. Siapa nih yang kentut? Nah, itu kan jadi kepikiran begitu nih. Kita jadi aneh gitu. Kan nggak ada yang nuduh, tiba-tiba dia bilang, bukan saya yang nulis. Ini aneh. Ada keanehan di situ. Kalau misalkan dagingnya itu tertulis nama Sohibul Kurban tapi pakai lemaknya, kayak kejadian-kejadian sebelumnya yang kayak tulisan lafaz Allah, itu yang membentuk lafaz Allahnya itu adalah lemaknya ketika dipotong. Nah, kejadian seperti itu juga sebenarnya itu hal yang umum guys. Itu namanya pareidolia. Pareidolia ini adalah dimana fenomena seseorang melihat sesuatu ini memiliki arti atau pola atau bentuk tertentu yang dia kenali. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk yang acak. Tapi karena dia kenalnya itu adalah mirip A, maka di pikirannya, oh iya nih ada tulisan A-nya gitu. Kayak contohnya yang ada lafaz Allah di daging ketika dipotong. Itu kalau dibalik gambarnya, itu kan jadi huruf M tuh. Kalau itu yang mengkurban adalah McDonald, mungkin karyawan-karyawan McDonald akan berpikir, wah ini ada logo McDonald-nya nih di dagingnya. Terus kalau misalkan posisinya dimiringin ke samping, itu jadi angka 3. Kalau lagi pilpres, wah ini adalah sebuah kode nih. Ini angka 3 berarti Allah mau nunjukin yang terbaik. Nah ini kan arti dari sebuah bentuk acak ini tergantung pikiran kita masing-masing dalam melihatnya. Nah itu disebutnya pareidolia tuh guys. Dan itu kejadian yang umum. Tapi kejadian sebuah benda bertuliskan ini bukan pareidolia, ini beneran tulisannya nyata dan jelas. Itu pernah heboh terjadi di tahun 2013. Di mana sebuah kaktus itu ada lafaz Allahnya. Dan itu heboh, seheboh-hebohnya. Luar biasa. Dan dianggapnya sekali lagi itu adalah keajaiban Allah. Itu adalah hal yang tidak bisa dijelaskan secara nalar atau otak pikiran manusia dan semacamnya. Tapi akhirnya, tahu nggak, baru terungkap di tahun 2022. Karena orang yang menuliskan lafaz Allah di kaktus tersebut baru berani bersuara di tahun 2022. Karena di tahun 2013 saking hebohnya kejadian itu, dia nggak berani bersuara dan dia masih kecil di tahun 2013. Nih langsung aja kita bacain beritanya. Bikin heboh pada 2013 baru terungkap lafaz Allah di bunga kaktus bukan mukjizat tapi coretan bocah. Nih, ini kaktusnya nih, ya. Tuh. Ini yang hebohnya lah ya, gue nggak bacain kejadian hebohnya di tahun 2013. Kita bacain pengakuan orang yang menuliskan lafaz Allah tersebut di kaktusnya. Dulu nih ya, bapak gue kan jualan terus nyewa kios gitu kan. Nah di samping kios tuh ada tanaman yang kayak kaktus, tapi yang pipih gitu. Nggak tahu namanya apa. Nah gue sama adek gue iseng tulis lafaz Allah. Nggak taunya kan tuh tulisan ikut tumbuh dan mengering gitulah ya, makin kelihatan. Jelaslah tuh lafaz Allahnya. Nah pas ada orang makan terus diinfoin lah sama yang punya kios. Heboh dong sekampung, pakai segala bawa reporter TV. Asli gue takutnya bukan main. Pas orang-orang udah pulang, gue ngadu ke emak sama bapak kalau yang nulis itu gue sama adek. Tuh, itu dia mengakui
dia yang nulis baru tahun 2022. Kejadiannya 2013, lama banget tuh. Nah, begitupun kejadian yang daging kurban ini nih. Selama nggak ada yang mau mengaku siapa yang nulis, itu ya nggak akan ketahuan siapa yang nulis sebenarnya. Ayolah, yang nulis di daging kurbannya pakai spidol, pakai tinta spidol, tolong utarakan aja klarifikasi. Daripada nanti di akhirat kamu dimintain pertanggungjawaban. Nggak lucu dong, kamu masuk mampir ke neraka dulu cuma karena membuat kebohongan seperti ini. Maka dari itu ada baiknya klarifikasi lah. Dan tujuannya apa nih menuliskan nama tersebut di paru-paru sapi? Karena kalau mau positive thinking bisa jadi juga guys, itu yang menuliskan tadinya mau nandain bahwa kantong tersebut atau hewan tersebut milik si A. Ditaruh lah, terus dia tinggal ke kamar mandi, terus pas balik, kok udah rame? Tulisan gue dianggap mukjizat. Tulisan gue dianggap karomah. Tulisan gue dianggapnya keajaiban nih. Nah, dia mau bersuara udah nggak enak, udah banyak reporter TV yang datang. Nah, daripada disalahin ya udah akhirnya si penulisnya diem. Bisa jadi begitu. Atau bisa jadi juga awalnya pengen buat seru-seruan doang gitu. Ke bapak dia nulisin, terus bercanda-bercandaan doang. Bapak nih ada tulisan nama lu nih. Terus dianggap serius sama dia. Wih, iya ya. Kok ada tulisannya? Keajaiban. Nah, karena dia bahagia melihat ada keajaiban, si penulisnya mungkin nganggep, gue nggak mau ngancurin kebahagiaan dia, biarin aja dia menganggap itu keajaiban. Toh nggak akan besar juga. Tiba-tiba direkam video dan besar. Nah, si penulisnya akhirnya bingung tuh. Kalau gue mengakui nanti gue dianggap pembohong lagi. Gue dianggapnya menzolimi lagi. Makanya mendingan diam aja lah. Nah, jangan-jangan begitu. Tapi ini gue kasih saran sih untuk si yang nulis di paru-paru sapinya tersebut. Udah, akuin aja. Kenapa menuliskan itu? Terus juga klarifikasi ke masyarakat agar ini nggak jadi kegaduhan dan nggak dimintain pertanggungjawaban di akhirat nanti. Maka dari itu gue sarankan klarifikasi aja. Bikin video pendek, kontak ke admin gue, nanti gue yang bantu menyampaikan. Tenang aja, lebih enak jujur-jujuran kok. Walaupun terkadang kejujuran itu agak sulit diterima oleh masyarakat Indonesia. Tapi setidaknya kita tidak dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Itu tujuan kita kan. Karena kita nggak butuh penilaian manusia di dunia ini. Bodoh amat. Yang penting kita berbuat baik, jujur, sesuai fakta. Selesai urusan kita. Mau dinilainya kayak gimana-gimana, bodoh amat. Urusan kita adalah ke Allah Azza wa Jalla. Untuk kehidupan kita berikutnya di akhirat nanti. Nah, seperti biasanya di ilmu merah itu kan nggak cuma ngomong doang ya. Nih, gue ambilin daging kurban bertuliskan pesulap merah dan ada emoticon senyumnya nih. Nih lihat nih, cek di slot. Wush. Nah, nih, tuh, kelihatan jelas? Nah, nih, ada emoticon senyumnya. Ya, terus ada tulisan pesulap merah. Tuh, pesulap merah. Ajib gak tuh, daging kurban gua kemarin juga tiba-tiba ada tulisannya begini nih. Bayangin, kalau misalkan gua nggak mengakui kalau ini adalah gua yang nulis, terus gua biarin aja nih bapak-bapak di sekitar nih. Tiba-tiba kok ada tulisannya pesulap merah nih di daging gua nih. Tuh, nggak bisa dihapus lagi. Tuh, nggak luntur. Karena ini spidolnya udah kering. Bayangin, kalau misalkan gue nggak nyebutin ini spidol, terus gue nggak bilang bahwa gue yang nulis, ini bakal heboh juga kan? Daging kurban pesulap merah, di dagingnya tertulis nama pesulap merah dan ada emoticon senyumnya. Ada kata-kata juga memang, lebih mudah membohongi seseorang daripada memberitahukan seseorang bahwa dia telah dibohongi. Ada kata-kata seperti itu. Kan gampang banget nih ngebohongin orang tuh gampang. Dan di Indonesia banyak banget masyarakat yang suka dibohongin. Tapi giliran kita kasih tahu, bro lu dibohongin. Malah kita yang dituduh, lu mah ngerusak rezeki orang. Lu mah ngefitnah aja. Allahu Akbar. Gue baik nih ke lu coy. Biar lu nggak dibohongin lagi. Tapi dituduhnya macam-macam. Itu di Indonesia tuh. Dan fakta psikologisnya memang kayak gitu guys. Lebih mudah membohongi orang daripada memberitahukan seseorang tersebut bahwa dia telah dibohongi. Catat baik-baik. Nah ini, nih, kalau mau ngebohongin orang gampang banget nih.
heboh. Daging kurban pesulap merah, tertulis nama pesulap merah. Dan tertulis juga emoticon senyum. Wah, ini keajaiban yang luar biasa ya guys ya. Ya, oke. Jadi ini nanti ya bisa gue cuci lagi, terus gue masak lagi sih dagingnya. Karena sayang banget buat gue makan sih, ini gue makan sendiri. Ya, jadi udah jelas ya, kalau tulisannya itu terbuat dari lemak-lemaknya, ya itu mah seperti kejadian-kejadian yang udah-udah, itu namanya pareidolia guys. Tapi kalau untuk kayak tulisan hitam kayak gini nih, ya nih, ini mah spidol guys, jelas-jelas dong spidol dong. Tadi yang bagian atasnya juga itu udah ada yang luntur tuh. Tulisannya binnya doang yang kebaca. Ini nggak luntur nih, karena udah kering spidolnya. Ya, jelas ya, pesulap merah. Wah, gila pesulap merah wali. Wali nikah. Wali nikah untuk anak wanita gua nanti insyaallah. Terus wali murid untuk anak-anak gua nanti insyaallah. Ya udah, mungkin begitu aja penjelasan video kali ini. Kita juga nggak tahu maksudnya apa dituliskan seperti itu. Semoga aja si penulisnya mau mengklarifikasi dan mau jujur ke masyarakat Indonesia. Entah tahun kapan, gue berharapnya sih bisa klarifikasi secepatnya. Karena khawatirnya umurnya nggak sampai tahun-tahun berikutnya. Nanti keburu meninggoy dan nanti dimintain pertanggungjawaban tuh sama Allah Azza wa Jal. Hati-hati ya. Ya udah, gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.